Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan Bapak jamaah sholat duhur Mushola Fakultas MIPA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini topik yang diberikan kepada saya untuk kita diskusikan pada siang hari ini adalah keutamaan makan sahur. Bapak Ibu, rasanya kalau topik ini itu sudah biasa ya Bapak Ibu ya. Sudah biasa, tetapi kita akan mengkaji asal usulnya begitu ya Bapak Ibu ya, asbabun nuzulnya makan sahur ini. Kalau Bapak Ibu baca beberapa kitab itu kita baca dulu ketika zaman Rasulullah, sebelum turunnya Quran surat Al-Baqarah ayat 187, maka kita itu dulu kita baca beberapa kitab itu tidak jelas kapan waktu berbuka dan kapan waktu sahur. Sehingga ada riwayat Bapak Ibu semua, jadi di sahabat Rasulullah SAW bernama Qais bin Syirmah ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pernah dengar ini Qais bin Syirmah ini? Oh baru ya. Ini kitab dari mana? Saya juga nyari-nyari tadi malam. Qais bin Syirmah. Jadi begini Bapak Ibu, ini menarik untuk kita kaji ya. Jadi Qais ini sahabat Rasulullah dari kaum Ansor. Beliau ini bekerja di perkebunan kurma, menjaga kurma. Kemudian seperti biasa sahabat Rasulullah ketika bulan Ramadan begini kan puasa ya, sambil bekerja seperti Bapak Ibu semua, dosen, Bapak Ibu tendik kan, walaupun puasa masih tetap bekerja. Sampai ketika menjelang berbuka puasa, Qais ini pulang ke rumah menemui istrinya, yang punya istri ya. Yang nggak punya istri yang menemui ibu bapaknya. Maaf loh, ini nggak menyindir loh kan, nggak boleh menyindir bahasa. Jadi sahabat Rasulullah ini menemui istrinya, wahai istriku, adakah makanan untuk berbuka kita pada hari ini? Jawab istrinya itu, istri yang mana katanya Pak Luar? Wahai suamiku, tidak ada makanan apapun yang tersedia untuk berbuka hari ini. Luar biasa ya. Maka izinkanlah saya pergi untuk mencari makanan. Nah ketika istrinya ini datang ke rumah menjumpai suaminya, si Qais ini dalam kondisi sedang tidur terlelap. Jadi, dan ini beberapa kitab itu ada yang membangunkan, ada yang tidak berani membangunkan istrinya, sampailah terbit fajar. Kemudian Qais ini berangkat bekerja seperti hari-hari biasa, tanpa makan sahur berarti ya. Ya tanpa berhubungan suami istri ya, tanpa buka, tanpa makan dan memang ketiduran. Karena memang waktu itu berdasarkan beberapa kitab itu memang waktu itu belum turun ayat Al-Baqarah ayat 187. Jadi waktu itu tidak ada batasan yang jelas Bapak Ibu. Jadi kisah Qais ini ketika tadi bekerja di kebun kurma itu sampai pingsan Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu yang tidak sahur mungkin pingsan di bawah mungkin, atau dosen ngajar di pingsan, atau mahasiswa tidak sahur pingsan ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, Qais ini pingsan dan sahabat Rasulullah yang lain itu mengetahuinya. Kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW. Sampai pingsan seperti ini, kemudian puasa begitu beratnya di waktu itu. Ya, karena zaman itu sebelum Quran surat Al-Baqarah turun itu, maka setelah sholat Isya itu berpuasa lagi, tidak boleh makan, tidak boleh minum, berhubungan suami istri sampai nanti fajar, terus begitu seharusnya. Nah akhirnya Bapak Ibu, dari kisah ini turunlah Quran surat Al-Baqarah ayat 187 itu. Nah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 itu maka menjadi jelaslah Bapak Ibu bahwa berpuasa itu mulai dari terbitnya
fajar ya, sampai terbenamnya sinar matahari. Tetapi begini Bapak Ibu, ini sangat menarik ini kalau Bapak Ibu baca di Quran surat 187 bahwa ada beberapa poin penting di situ. Allah mengizinkan atau memperbolehkan ketika mulai sholat isya sampailah terbit fajar menggali istrinya, berhubungan suami istri. Mohon maaf ya, karena ini penting ya. Karena pemahamannya, oh mah nggak boleh di bulan puasa, itu masih ada seperti itu. Maka Bapak Ibu baca di Al-Baqarah ayat 187. Kemudian di Al-Baqarah ini juga disampaikan kapan kita berbuka, mulai berbuka. Kalau di situ kan mulai terlihatlah benang hitam, ya kan? Benang hitam di situ itu di Al-Baqarah. Kemudian sampailah nanti ada benang putih di situ. Ya, Bapak Ibu ya, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu di dalam Al-Baqarah ini juga disampaikan bahwa kita tidak boleh menggauli istri kita ketika sedang iktikaf di dalam masjid. Nah, itu inti dari isi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Ini ada yang menarik Bapak Ibu. Ketika Allah menyampaikan waktu kita berbuka, itu kan jelas ya di situ. Ketika sudah nampak benang berwarna hitam, ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf yang hitam ya, jangan tersinggung ya. Pak Alvar itu biasanya gitu, tersinggung. Benang berwarna hitam dan sampailah kita benang berwarna putih. Nah, ini juga unik Bapak Ibu. Ketika beberapa kitab saya baca, banyak sahabat itu bingung ini. Apa yang dimaksud oleh Allah SWT tentang benang yang berwarna hitam dan benang yang berwarna putih? Tahu nggak Bapak Ibu? Para sahabat itu, saya baca beberapa kitab itu, ada yang menaruh benang putih dan benang hitam ditaruh di bawah bantal, setiap saat dibuka gitu sampai fajar benang itu nggak berubah. Itu luar biasa ya. Kemudian ada juga benang hitam dan benang putih dikaitkan di kaki, diamatin terus sampai fajar, nggak berubah juga. Akhirnya sahabat Rasul mengadu kepada Rasulullah SAW. Apa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu benang hitam dan benang putih? Ini luar biasa. Kalau menurut Bapak Ibu apa yuk? Benang hitam itu adalah tenggelamnya matahari waktu maghrib, ya, berarti waktu untuk berbuka, dan ya mulai gelap, Pak Siono benar. Dan benang yang berwarna putih itu adalah benang ketika mulai terang, terbitnya fajar, ya Bapak Ibu ya. Dan kalau Bapak Ibu telusuri tadi riwayat KS dan selanjutnya, itu ternyata puasa itu memang perlu perjuangan Bapak Ibu. Dulu ya, coba bayangkan Bapak Ibu, puasa tanpa henti, ya kan, tidak boleh berhubungan suami istri, kemut-kemut kepalanya 1 bulan mestilah, ya kan. Dan Allah Maha tahu karena manusia tidak bisa menahan hawa nafsunya. Akhirnya diperbolehkanlah berhubungan suami istri ketika tadi benang berwarna hitam dan berubah sampai benang berwarna putih. Saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Ini penting Bapak Ibu, asbabun nuzulnya kita harus berbuka dan kita harus sahur. Nah itu mungkin Bapak Ibu sudah pernah ya, tadi hanya ngulang aja saya dari beberapa internet itulah. Yang kedua Bapak Ibu, karena begitu pentingnya tadi Bapak Ibu, ketika kita sudah mengetahui bahwa puasa di bulan Ramadan itu ya berbuka puasa dan makan sahur sebelum fajar, kan begitu Bapak Ibu. Kalau beberapa kitab saya baca banyak keutamaan ya Bapak Ibu ya, banyak keutamaan ketika kita makan sahur ya Bapak Ibu ya. Pasti kalau yang nggak makan sahur hari ini kerja di kampus, kerja di kantor pasti lemes ya Bapak Ibu ya, sangat lemes ya. Padahal begini Bapak Ibu, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, ini dari hadis riwayat Ahmad Bapak Ibu, sahih insyaallah ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, makan sahur adalah makan yang penuh berkah. Ya, berarti janganlah engkau tinggalkan ini. Rasulullah menyampaikan begini, kalau waktunya sangat mepet Bapak Ibu, cukup minum 1 gelas air putih saja. Karena di situ terdapat keberkahan. Dan di hadis ini Allah melanjutkan, Rasulullah SAW melanjutkan bahwa Allah dan malaikat berselawat terhadap orang-orang yang makan sahur. Ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu tangine itu wis bar adzan ya gak iso 1 gelas ya.
Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Nah itu salah satu keutamaan makan sahur, bahwa kita itu Allah dan malaikat membacakan sholawat kepada orang-orang yang makan sahur. Tadi Mas Cecep juga membacakan tadi dari hadis riwayat Bukhari, ini sahih insya Allah ya. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Oke Bapak Ibu. Kemudian banyak sekali hadis-hadis yang menyuruh kita keutamaan makan sahur. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, kita membiasakan diri untuk bangun pagi. Membiasakan diri Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa, mungkin ini Bapak Ibu dosen lah, penting sekali. Bapak Ibu dosen muda misalnya, membiasakan diri bangun jam 2, jam 3 itu keutamaannya lebih besar. Sholat tahajud, membuat paper, nah gitu tuh, membuat karya ilmiah gitu, membuat buku, nah, itu betul-betul bermanfaat ketika Bapak Ibu latihan makan sahur, makan sahur ya, sehingga latihan untuk bangun malam ya. Waktu malam itu waktu yang paling bagus lah Bapak Ibu. Saya nggak tahu Bapak Ibu Tendi ketika malam-malam itu bangun ya paling sholat tahajud, setelah itu pastilah berkarya lah Bapak Ibu, bisa ya kan. Kalau dosen itu kan membuat buku gitu, membuat karya ilmiah, membuat paper gitu, itu sangat tepat ya Bapak Ibu ya, beribadah dan berkarya. Sehingga makan sahur ini adalah melatih kita untuk bangun malam ya Bapak Ibu ya. Ini ada satu keutamaan lagi. Jadi ketika Rasulullah itu menyampaikan begini Bapak Ibu, apa yang membedakan puasa kita ini dengan puasa ahli-ahli kitab Yahudi dan Nasrani? Apa Bapak Ibu yang membedakan? Adalah makan sahur ya. Berarti kalau Bapak Ibu nggak makan sahur, berniat begitu, wes aku ketok angel tangi gitu wes aku bablas baik gitu. Nah itu kan berarti sudah berniat untuk tidak meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 80 Bapak Ibu, saya tidak hafal ini, mohon maaf. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya telah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu di bulan Ramadan dia sholat dan kemudian makan sahur, sholat tarawih, kemudian makan sahur atau minum atau apapun begitu, maka kita harus mentaatinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itulah Bapak Ibu keutamaan makan sahur, banyak sekali. Kalau saya lihat dari segi kesehatan juga bagus ya Bapak Ibu ya, dari segi metabolisme juga bagus ya. Tapi makan sahur itu kalau menurut ahli gizi ya Bapak Ibu ya, saya baca beberapa itu, jangan terlalu pedas misalnya. Nah itu karena kan setelah itu kan tidak ada asupan lagi Bapak Ibu, jangan terlalu pedas gitu. Jangan terlalu asin, benar Pak Muji katanya ya, itu jadi Bapak Ibu usahakan itu sehingga kita ini dapat menjalankan aktivitas normal ketika waktu siangnya ya. Jangan sampai pingsan seperti KS ya Bapak Ibu ya. Saya kira itu Bapak Ibu kultum kita siang hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan ini, berbuka lebih awal dan bersahur lebih akhir ya Bapak Ibu ya, sehingga kita lebih dekat ke sholat subuh dan tidak ketiduran ya. Saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan amalan kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu diberikan kesehatan, Bapak Ibu bisa menjalankan aktivitas di rumah dan di kampus ya Bapak Ibu, karena kita ini sudah bekerja full time sekarang, tidak berjeda lagi. Kemudian musola juga sudah mulai rapat Bapak Ibu, sudah seperti biasa normal insya Allah. Dan kita berdoa mudah-mudahan mahasiswa kita juga diberikan kesehatan, karena kita akan sudah menjalani offline sudah hampir 4-5 pertemuan ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan akan berakhir dan semua angkatan kita harapkan di semester depan sudah offline semua. Demikian, terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.